Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Perkenalkan, nama saya Siti Jakia Afri Aliani dengan NIM 1223 dari kelas Manajemen 19E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari kajian saya yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Kios Pupuk Organik Sri Arsita di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Saya harap selama video ini berlangsung para audiens agar tetap fokus pada materi yang saya sampaikan, agar kita semua mendapatkan manfaat dari materi tersebut. Identitas perusahaan. Pertama, nama perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Sri Arsita. Yang kedua, ada jenis usaha. Jenis usahanya adalah perdagangan. Ketiga, kegiatan usaha. Kegiatan usahanya adalah menjual bermacam-macam obat pertanian, pupuk, serta alat pertanian. Keempat, alamat. Alamatnya di Dusun Kalimulya, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Aspek legalitas. Pertama, nama perusahaan Sri Arsita. Kedua, bentuk perusahaannya adalah CV. Tiga, akta notaris dengan nomor 923. Keempat, ada izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor 503-440.340-PK-2019. Kelima, ada nomor wajib pajak yaitu NPWP dengan nomor 08-2-432-432-432.432.000. Yang keenam, ada izin tempat usaha yaitu SITU dengan nomor 503-1-67-ITU-2019. Yang ketujuh, ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan nomor 645-134.134.724-2016. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Sasaran pasar yang dituju oleh kios pupuk Sri Arsita ini adalah semua petani yang berada di lingkungan sekitar yang berkisar umur 24-60 tahun, karena masyarakat di sekitar lokasi masih banyak sekali yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian tetap. Segmentasi pasar. Segmentasi di sini ada 3, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikologis. 1. Segmentasi geografis. Seluruh petani yang berada di sekitar lokasi. 2. Segmentasi demografis. Semua gender dari mulai usia 24-60 tahun, semua agama, ras, dan semua para petani dari kelas menengah hingga ke bawah. 3. Segmentasi psikologis. Menyesuaikan dengan kebutuhan para petani dalam bidang perkebunan. Potensi pasar. Kios pupuk Sri Arsita ini dalam meningkatkan berbagai macam pupuk, obat-obat pertanian, serta juga meningkatkan alat pertanian yang berkualitas. Kios pupuk Sri Arsita ini melakukan berbagai promosi dan juga menganalisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen yang banyak dan menetap. Posisi pasar. Kios pupuk Sri Arsita ini memiliki tingkat kualitas pupuk dan obat-obatan pertanian yang bermutu berada dalam semua tingkatan kalangan karena harga menyesuaikan kualitas yang ada. Pesaing. Pesaing yang ada di sekitar lokasi yaitu adalah mekar tani dan juga sumber rezeki. Dengan adanya pesaing, kios pupuk Sri Arsita ini makin bersemangat untuk meningkatkan kualitas produk yang ada. Strategi bauran pemasaran ada 4, yaitu produk, tempat, harga, dan promosi. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan oleh kios pupuk Sri Arsita ini ada pupuk, obat-obat pertanian, bibit, vitamin untuk pertanian, dan juga alat pertanian. Kedua, tempat. Tempatnya di Dusun Kalimulya, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Yang ketiga, ada harga.
Harga yang ditawarkan ini berkisar Rp30.000 sampai Rp60.000 karena sesuai dengan jenis, fungsi, kualitas produk tersebut, dan jumlah barang yang ada seperti pieces atau kilogram. Promosi. Promosi yang dilakukan oleh kios pupuk Sri Asita ini ada dua. Yang pertama memberikan souvenir. Memberikan souvenir ini kepada pelanggan baru maupun pelanggan tetap. Yang kedua, bergabung bersama kelompok tani dan juga melakukan berbagai aktivitas bersama kelompok tani. Aspek ekonomi dan sosial, dukungan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung adanya kios pupuk ini karena di sekitar lokasi masih banyak lahan pertanian dan di mana masyarakat setempat masih banyak yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian tetap. Dampak positif dan negatif dari segi sosial dan ekonomi. Dampak positif. Pertama, membantu para petani untuk mendapatkan pupuk lebih mudah. Kedua, membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar karena tersedianya lapangan kerja. Dampak negatif. Dampak negatifnya adalah pemerintah masih membatasi penjualan pupuk karena harus sesuai dengan LDKK. Aspek teknik dan teknologi, cakupan produksi. Kegiatan operasional dan produksi usaha ini dilakukan di tempat sendiri dan juga dilakukan oleh pemilik kios tersebut. Kegiatan dari mulai persiapan pekerjaan, menyiapkan alat-alat dan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan ada etalase, rak, meja, kursi, timbangan, alat kebersihan. Perlengkapan ada gunting, pisau, lampu penerangan, pulpen, dan juga buku. Tata letak bisa dilihat dari slide berikut. Proses kios pupuk ini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu pada pukul 6 pagi sampai 6 sore. Proses pelayanannya juga yaitu menyiapkan barang yang dipesan, lalu jumlah uang yang harus dibayar. Aspek finansial, kebutuhan dana di sini untuk menambah kekuatan pemasaran kios pupuk. Selain itu, kebutuhan dana ini hanya dikeluarkan di tahun pertama saja, sedangkan kewajiban lancar akan berulang di setiap tahunnya. Berikut tersedia juga tabel kebutuhan dana, sekitar 419.900 juta rupiah. Di sini ada cara perhitungan biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasi, yaitu biaya pembuatan studi sebesar 3 juta rupiah, biaya pengurusan izin-izin sebesar 17 juta rupiah, total biayanya sebesar 20 juta rupiah. Biaya tetap, yang termasuk biaya tetap adalah aktiva tetap berwujud. Pertama ada bangunan sebesar 150 juta rupiah, kedua ada peralatan sebesar 35 juta rupiah, ketiga ada perlengkapan sebesar 24 juta rupiah, total biayanya sebesar 209 juta rupiah. Lalu ada aktiva tetap tidak berwujud, yaitu merek dagang sebesar 5 juta rupiah. Jadi, total investasinya sebesar 294 juta rupiah. Biaya operasional pertama ada biaya bahan baku. Total per bulannya sebesar 22 juta rupiah. Total per tahunnya sebesar 264 juta rupiah. Yang kedua ada biaya listrik dan air. Total per bulannya sebesar 1.500.000 rupiah. Total per tahunnya sebesar 18 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya pemasaran. Total per bulannya sebesar 1 juta rupiah dan total per tahunnya sebesar 12 juta rupiah. Jadi total keseluruhan adalah 294 juta rupiah. Nah, setelah kita menyusun tabel biaya operasional, di sini kita akan menghitung penyusutan dengan rumus investasi diambil modal kerja lalu dibagi umur ekonomis. Nah, investasinya di sini senilai 294 juta rupiah. Modal kerjanya sebesar 100 juta rupiah. Umur ekonomisnya selama 5 tahun. Jadi totalnya 38.800.000 rupiah. Ini ada tabel arus kas dari tahun 2022 sampai tahun 2026 karena umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Jadi jumlah keseluruhan IT dari tahun 2022 sampai dari
sampai tahun 2026 ini sebesar 410 juta ribu rupiah. Untuk nilai penyusutannya sendiri dari tahun 2022 sampai tahun 2026 ini sebesar 38.800.000 rupiah. Nah, untuk cara berhitung kas bersihnya ini dari IT ditambah penyusutan. Jadi, jumlah kas bersih pada tahun 2022 sejumlah 88.800.000 rupiah. Untuk cara berhitungnya sama dari tahun 2022 sampai 2026. Jumlah keseluruhan kas bersih dari tahun 2022 sampai tahun 2026 ini sebesar 604 juta ribu rupiah. F yaitu 20%. Jadi jumlah tahun 2022 ini sebesar 0,833. Untuk tahun 2023 sebesar 0,694. Untuk tahun 2024 sebesar 0,579. Untuk tahun 2025 sebesar 0,482 dan tahun 2026 ini sebesar 0,402. Untuk cara menghitung PF kas bersih yaitu dengan cara kas bersih dikali DF. Jadi total tahun 2022 PF kas bersihnya sebesar 73.970.400 juta rupiah. Cara menghitungnya tetap sama dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Jadi jumlah keseluruhan PF kas bersih dari tahun 2022 sampai tahun 2026 sebesar 343.522 juta ribu rupiah. Nah, di sini ada cara penghitungan penilaian kelayakan investasi, yaitu yang pertama ada payback period atau PP. Apabila kas bersih di setiap tahun ini berbeda, maka investasi 294 juta ribu rupiah ini diambil kas bersih tahun pertama senilai 88.800.000 rupiah, yaitu dengan hasil 205.200.000 rupiah. Lalu diambil lagi oleh kas bersih tahun kedua senilai 103 juta ribu rupiah. Jadi jumlahnya 102.200.000 rupiah. Karena sisanya tidak bisa lagi diambil proset tahun ketiga, maka sisa proset tahun kedua dibagi proset tahun ketiga, yaitu PP sama dengan 102.200.000 rupiah dibagi 118.800.000 rupiah dikali 12 bulan, yaitu sama dengan 10 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 10 bulan. Payback period dikurang dari umur ekonomis, maka dinyatakan baik. Nah, selanjutnya kita menghitung average rate of return atau IRR dengan rumus rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Untuk rata-rata IT-nya ini menghitung dengan cara total IT dibagi umur ekonomis. Nah, untuk rata-rata investasinya, investasi dibagi 2. Nah, kita menghitung dulu rata-rata IT-nya, yaitu 410 juta ribu rupiah dibagi umur ekonomisnya yaitu 5, jadi sama dengan 82 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata investasi, yaitu 294 juta ribu rupiah dibagi 2, jadi totalnya 147 juta ribu rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata IT dan investasinya, kita menghitung IRR-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari rata-rata IT dan rata-rata investasi, selanjutnya kita menghitung rata-rata IRR, yaitu dengan cara 82 juta ribu rupiah dibagi 140 juta ribu rupiah. Jadi senilai 55,78% yang dibulatkan menjadi 56%. Nah, di sini ada tabel Net Present Value atau NPV. Nah, pada tahun 2022 sampai tahun 2026. Untuk IT-nya tetap sama seperti tadi penghitungan di arus kas. Penyusutannya juga sama, lalu kas bersihnya juga sama.
Nah, diskonnya tetap sama seperti tadi, dan jumlah PF kas bersihnya juga tetap sama. Nah, total PF kas bersih sama dengan Rp343.552.000. Total PF investasinya yaitu sebesar Rp294 juta. Lalu diambil jadi totalnya Rp49.522.000. NPF lebih dari 0, maka usaha tersebut dinyatakan layak atau baik. Nah, selanjutnya kita menghitung internal rate of return atau IRR. Dengan cara rata-rata kebersihan sama dengan Rp88.800.000 ditambah Rp103.800.000 ditambah Rp118.800.000 ditambah Rp138.800.000 ditambah Rp153.800.000 dibagi 5. Jadi hasilnya Rp120.800.000. Nah, di sini ada perkiraan PP sama dengan Rp294 juta dibagi Rp120.800.000. Jadi hasilnya 2,433. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat angka 2,433 adalah angka 2,435 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPF-nya dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, di sini ada tabel PVIFA dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk kas bersihnya tetap sama, hanya saja di sini bedanya DF dari 26% sama DF bunga 27%. Nah, untuk DF 26% ini dari tahun pertama itu senilai 0,793, tahun kedua 0,629, tahun ketiga 0,499, yang tahun keempat 0,396, dan untuk tahun kelima ini sebesar 0,314. Untuk bunga di 27% ini DF-nya tahun pertama 0,787, yang tahun kedua 0,62, yang ketiga ini senilai 0,488, dan tahun keempat senilai 0,384, dan untuk tahun kelima ini senilai 0,302. Nah, maka dari itu pasti PF kas bersihnya ini pasti berbeda. Nah, untuk bunga 26% ini PF kas bersih tahun pertama itu senilai Rp70.418.400, yang tahun kedua Rp69.290.200, yang tahun ketiga Rp59.281.200, dan untuk tahun keempat Rp54.964.800, dan tahun kelima senilai Rp48.293.200. Nah, untuk PF kas bersih di bunga 27% ini tahun pertama sebesar Rp68.885.600. Nah, untuk di tahun kedua ini sebesar Rp64.356.000. Untuk tahun ketiga sebesar Rp57.974.400, dan untuk tahun keempat sebesar Rp56.299.200, dan untuk tahun kelima sebesar Rp46.447.600. Untuk total PF kas bersih pada bunga 26% itu sebesar Rp298.247.800.
Dan untuk total PF kas bersih di bunga 27% sebesar Rp291.962.800. Nah, total PF investasi bunga 26% sebesar Rp294.000.000, sedangkan bunga 27% total PF investasinya sebesar Rp294 juta. Nah, NPV-nya ini dari C1 sebesar Rp4.247.800. Di sini 26% berarti Rp298.247.800, diambil Rp294 juta. Jadi totalnya berarti Rp4.247.800, yaitu ini senilai dengan C1. Nah, untuk di 27%-nya berarti Rp298.247.800, diambil Rp291.962.800. Jadi totalnya Rp6.285.000. Nah, di sini untuk menghitung IRR-nya ini dengan rumus I1 ditambah NPF1 dibagi NPF1 ditambah NPF2 dikali I1 diambil I2. Nah, jadi 28 ditambah Rp4.247.800 dibagi Rp10.532.800 dikali 1%. Jadi hasilnya ini 28,112 dibulatkan menjadi 28,1%. Nah, di sini mencari Profitability Index PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI ini adalah PF kas bersih dibagi PF investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka pencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan Rp604 juta dibagi Rp294 juta dikali 100%, jadi totalnya 2054 kali atau dibulatkan menjadi 2 kali. Setelah dihitung PI lebih besar dari 1, maka disebut diterima atau baik. Setelah keuangan, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada payback period atau PP, yaitu dengan hasil pengukuran 2 tahun 10 bulan, maka ini dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return, yaitu dengan hasil pengukuran 56%, maka dinyatakan baik. Yaitu yang ketiga ada net present value atau NPV dengan hasil pengukuran Rp49.522.000, maka dinyatakan baik. Yang keempat ada internal rate of return, hasil pengukurannya sebesar 28%, maka ini dinyatakan baik. Yang kelima yaitu Profitability Index atau PI, yaitu dengan hasil pengukuran 2 kali, maka ini dinyatakan baik. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, kios pupuk Sri Asita ini sudah termasuk dalam perusahaan yang layak untuk dijalankan, karena perusahaan ini memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Demikian akhir presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata.